Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang ahli waris dari pihak perempuan. Nah, kita singkat aja. Nah, siapa saja ahli waris dari pihak perempuan? Dalam hal ini, ahli waris dari pihak perempuan seluruhnya itu berjumlah 10 orang. Nah, siapa saja dia? Yang pertama adalah pastinya anak perempuan dari yang meninggal. Anak perempuan dari yang meninggal sudah pasti mendapat warisan dari ayahnya maupun dari ibunya jika meninggal. Lalu yang kedua, jika tidak ada anak perempuan, maka yang menjadi ahli waris selanjutnya itu adalah cucu perempuan. Cucu perempuan dari pihak anak laki-laki. Misalkan dia punya anak laki-laki, lalu menikah dan punya cucu. Nah, maka cucu dari anak laki-lakinya akan mendapat warisan. Sedangkan cucu dari anak perempuannya, misalkan dia punya anak perempuan lalu menikah, lantas punya anak, maka cucu yang dari pihak anak perempuannya tidak mendapat harta warisan. Nah, itu dia penjelasannya. Jika ternyata cucu perempuan juga tidak ada, maka selanjutnya ahli warisnya itu adalah ibu dari yang meninggal. Nah, dan jika ibunya pun tidak ada, maka masuklah ke ahli waris berikutnya yang nomor 4, yaitu nenek dari pihak ibunya. Nah, nenek pihak ibu, berarti ini adalah ibu dari ibu yang meninggal. Baru yang nomor 5 adalah nenek pihak ayah. Nah, berarti ini adalah orang tua atau ibu dari ayahnya. Jika tidak ada, maka masuklah ke ahli waris yang ke-6, yaitu saudara. Nah, atau saudari, perempuan, saudari kandung yang meninggal. Jika tidak ada juga, maka masuklah ke yang nomor 7, yaitu saudari seayah. Nah, mereka satu ayah dengan yang meninggal, tapi lain ibu. Nah, ternyata misalkan di sini, ayah dari yang meninggal menikah 2 kali. Nah, dalam pernikahan yang kedua, ayahnya ini mempunyai seorang anak perempuan. Nah, maka ini disebut saudari seayah. Dan jika tidak ada, nomor 8, ahli warisnya adalah saudari seibu. Nah, ini kebalikan dari saudari seayah. Dalam hal ini, ibunya yang 2 kali menikah. Nah, mungkin suami yang pertamanya entah meninggal, atau mungkin bercerai, lantas ibunya menikah lagi dengan yang lain. Dari pernikahannya itu, lahirlah seorang anak perempuan. Maka ini disebut saudari seibu. Jika tidak ada juga, maka yang nomor 9 dari ahli warisnya itu adalah istri atau disebut zaujah. Berarti ini yang meninggal adalah suaminya. Karena jika suami yang meninggal, maka ahli warisnya istri. Jika istri yang meninggal, maka ahli warisnya adalah suami. Nah, istri dari yang meninggal mendapat harta warisan. Jika yang meninggal mempunyai anak, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka istri dapat 1/8. Dan jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak sama sekali, maka istri dapat 1/4. Nah, jika ternyata yang 9 di atas ini tidak ada, dan dulu dia adalah mantan seorang budak, maka dia setelah dimerdekakan, lantas dia punya usaha, sukses, kaya raya, dan meninggal. Nah, pertanyaannya, kepada siapakah hartanya itu akan diberikan? Siapakah ahli warisnya? Maka ahli warisnya itu adalah mu'tiqah, atau disebut dengan orang yang memerdekakan. Nah, yang memerdekakan dia dulu. Kenapa? Kalau dia tidak merdeka, dia masih seorang budak,
maka semua penghasilannya apapun itu dan sebanyak apapun itu akan diberikan kepada tuannya. Tapi setelah dia merdeka, dia bekerja, maka hasil dari pekerjaannya itu ya untuk diri dia sendiri. Maka ketika dia sukses, berhasil, punya uang dan tidak punya ahli waris, maka hartanya itu akan diberikan kepada yang memerdekakan dia. Nah, inilah dia 10 ahli waris dari pihak perempuan. Nah, jika ternyata ahli warisnya itu 10-10-nya ada, 10 orang ini ada, maka siapakah yang berhak mendapat harta warisan? Maka jawabannya ada 5. Ada 5 orang yang berhak mendapat harta warisan dari 10 orang ini. Yang pertama, yang mendapat harta warisan itu adalah anak perempuan. Nah, lalu yang kedua adalah cucu perempuan. Dan yang ketiga, yang mendapat harta warisan dari yang 10 ini, jika mereka sama-sama berkumpul, adalah ibu dari yang meninggal. Lalu siapa lagi? Yang keempat, setelah ibu adalah saudara kandung. Saudari, karena dia perempuan. Saudari kandung. Lalu yang kelima adalah istri dari yang meninggal. Ini ada yang mendapat warisan jika 10 orang ahli waris ini berada ketika seseorang wafat. Lalu jumlah ahli waris dari pihak laki-laki kemarin ada 15. Sedangkan perempuan ada 10. Berarti totalnya 25. Nah, jika ahli waris yang 25 ini ada, yang 25 digabung antara laki-laki dan perempuan ada, siapa yang berhak mendapat harta warisan? Maka jawabannya ada 5. Yang pertama adalah anak laki-laki. Yang kedua, anak perempuan. Yang ketiga adalah ayah. Keempat, ibu. Dan yang kelima adalah suami atau istri. Nah, jika yang meninggal suaminya, dapat istrinya. Jika istrinya yang meninggal, maka suaminya dapat. Nah, inilah dia kesimpulannya. Jika berkumpul semua ahli waris, laki-laki dan perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.